Pernah kebayang nggak sih bisa nembus tembok kayak superhero di film-film? Kedengerannya mustahil banget kan? Tapi gimana kalau saya bilang di level paling dasar dari realitas kita, partikel-partikel kecil itu melakukannya setiap saat? Nah, selamat datang di pembahasan kita soal salah satu ide paling aneh, tapi juga paling penting dalam fisika, terowongan kuantum. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Bisa nggak sih kamu sebagai manusia beneran jalan nembus tembok yang padat? Jawabannya secara teknis, bisa. Tapi secara praktis, nah ceritanya jauh lebih rumit. Dan jujur aja, jauh lebih keren. Pertanyaan inilah yang bakal kita jawab bareng-bareng hari ini. Jadi gini, buat ngerti ini kita harus sadar kalau alam semesta tuh punya dua set aturan yang beda banget. Di satu sisi ada fisika klasik, ini dunia yang kita lihat dan rasain sehari-hari, di mana bola ya harus punya energi cukup buat bisa naik ke atas bukit. Di sisi lain ada fisika kuantum, dunia atom yang super aneh, di mana partikel bisa aja tiba-tiba muncul di seberang bukit tanpa pernah capek-capek mendaki. Oke, kita bedah dulu aturan mainnya ya. Biar kita ngerti gimana sesuatu bisa nembus penghalang, kita harus paham dulu kenapa penghalang itu ada. Kita mulai dari dunia yang kita kenal, dunia klasik, buat ngerti kenapa tembok itu rasanya kokoh banget. Gini deh mikirnya, buat loncatin pagar, energi loncatan kamu harus lebih gede dari gaya gravitasi yang narik kamu ke bawah. Buat nembus tembok, energi pukulan kamu harus lebih gede dari energi yang bikin tembok itu nyatu. Simpel kan? Nggak cukup energi yang nggak bisa lewat. Inilah aturan yang kita pegang setiap hari. Tapi dunia ternyata nggak sesimpel itu. Nah, sekarang kita udah ngerti aturan klasik. Siap-siap ya, kita buang dulu aturan itu dan loncat ke dunia kuantum yang anehnya minta ampun. Ternyata rasa kokoh itu sendiri cuma ilusi. Perjalanan kita buat ngebuktiin ini dimulai dari fakta yang mengejutkan soal bahan penyusun tubuh kamu dan tembok itu sendiri. Atom. Coba lihat angka ini. Ini tuh perkiraan jumlah atom di tubuh kamu. 7, terus nolnya ada 27 biji. Jumlah yang nggak kebayang banyaknya. Tapi bagian paling gilanya bukan itu. Coba deh bayangin sejenak. Kalau kamu berdiri di tengah-tengah atom segede itu, kamu bahkan nggak akan bisa lihat partikel-partikel di dalamnya. Artinya apa? Artinya atom dan otomatis tubuh kamu, kursi yang kamu dudukin, dan tembok di depan kamu itu isinya hampir seluruhnya ruang kosong. Nah, ini nih yang bikin bingung. Kalau kita semua ini isinya kebanyakan kosong, kenapa kita nggak tembus satu sama lain kayak hantu? Kenapa saya bisa duduk di kursi ini dan nggak jatuh nembus ke lantai? Inilah yang membawa kita ke kekuatan-kekuatan tak terlihat yang ngatur dunia kita. Oke, kita bongkar ya. Ada dua alasan kuantum utama kenapa kita nggak saling nembus. Dan dua-duanya kedengarannya kayak fiksi ilmiah, tapi ini 100% nyata. Alasan pertama namanya gaya elektrostatis. Gampangnya, tiap atom itu dikelilingin sama awan elektron yang muatannya negatif. Dan seperti yang kita pelajari di sekolah, muatan yang sama itu saling tolak-menolak. Dan ini bagian yang bakal bikin kamu kaget. Waktu kamu nyentuh sesuatu, atom kamu itu sebenarnya nggak pernah bersentuhan sama atom benda itu. Rasa padat yang kamu rasain itu cuma tolakan kuat antara medan listrik elektron kamu dan medan listrik benda itu. Yep, itu artinya kamu bahkan nggak bener-bener duduk di kursi kamu. Kamu itu melayang tipis banget di atasnya. Oke, sekarang alasan kedua. Yang ini lebih dalam lagi. Namanya prinsip larangan Pauli. Anggap aja ini kayak aturan paling sakro di alam semesta buat para elektron. Bayangin alam semesta itu teater raksasa dengan kursi yang nggak terbatas. Prinsip Pauli bilang kalau setiap elektron itu harus punya tiketnya sendiri-sendiri. Nggak ada dua elektron yang boleh duduk di kursi yang sama persis. Aturan fundamental inilah yang bikin awan elektron dari atom yang beda nggak bisa tumpang tindih. Ini yang maksa atom buat jaga jarak, ngasih struktur ke materi, dan bikin tangan kamu nggak nyampur sama meja. Jadi gaya elektrostatis itu kayak medan gaya pribadi kita, sementara prinsip Pauli itu aturan yang bikin semua orang nggak boleh rebutan kursi. Dua hal inilah yang menciptakan ilusi padat. Tapi ceritanya nggak selesai di situ. Kekuatan yang bikin kita padat ini ternyata punya celah yang aneh, semacam loophole kuantum. Dan ini semua gara-gara fakta bahwa partikel itu nggak seperti yang kita bayangin. Di level kuantum, sebuah elektron itu nggak punya lokasi yang pasti. Justru dia itu ada sebagai awan kemungkinan, sebuah gelombang probabilitas. Ada kemungkinan dia di sini, sedikit kemungkinan di sana, dan kemungkinan yang kecil banget dia ada di tempat lain sama sekali. Lokasinya baru jadi nyata pas kita ukur.
Terus gimana caranya gelombang probabilitas ini bikin partikel bisa nerobos penghalang yang harusnya nggak bisa dia lewatin? Nah, ini dia intinya. Karena sebagian kecil dari gelombang probabilitas partikel itu sebenarnya nyebar sampai ke sisi lain penghalang, ada kemungkinan yang kecil banget, tapi nyapa, bahwa pas alam semesta nentuin di mana partikel itu berada, dia munculnya di seberang. Dia nggak nabrak atau hancurin penghalangnya, dia cuma tiba-tiba muncul di sana. Inilah yang kita sebut terowongan kuantum. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal. Kalau tiap partikel punya peluang buat nerobos, dan badan kita isinya triliunan partikel, apa kita bisa rame-rame nerobos tembok? Jawabannya ada di angka ini. Inilah probabilitasnya. 1/10⁻10⁻30. Angka ini saking gedenya, otak kita aja nggak sanggup ngebayangin. Biar kebayang betapa mustahilnya. Ada yang bilang gini, kamu butuh ngubah seluruh planet bumi jadi kertas, cuma buat nulis semua angka 0 dari angka itu. Jadi ya, maaf banget, nggak ada kekuatan nembus tembok buat kita. Oke, jadi kalau buat kita mustahil, terus ngapain kita bahas ini? Apa ini cuma sekedar fakta aneh doang? Oh, sama sekali enggak. Justru, fenomena aneh inilah alasan kenapa kita semua bisa ada di sini. Efek kuantum yang super aneh ini bukan fiksi ilmiah, tapi justru mesin penggerak kehidupan itu sendiri. Ini terjadi terus-menerus di inti matahari kita dan di setiap daun hijau di planet ini. Di inti matahari, suhu dan tekanannya emang luar biasa, tapi sebenarnya belum cukup kuat buat ngelawan tolakan listrik antar proton. Kalau nggak ada terowongan kuantum, matahari kita nggak bakal nyala. Terowongan inilah yang ngasih jalan pintas probabilitas, ngebiarin inti-inti hidrogen menyatu, dan ngelepasin energi raksasa yang ngasih kehidupan ke planet kita. Sama halnya di setiap daun, fotosintesis itu bergantung pada partikel yang merobos buat mindahin energi dari sinar matahari dengan efisiensi yang nyaris sempurna. Tanpa celah kuantum ini, kehidupan seperti yang kita kenal nggak akan mungkin ada. Jadi intinya gini, walaupun kamu nggak akan bisa jalan nembus tembok dalam waktu dekat, coba ingat ini. Aturan-aturan aneh dan gak kelihatan dari dunia kuantum, aturan yang ngebiarin partikel ada di dua tempat sekaligus dan nerobos penghalang mustahil, adalah aturan yang sama yang ngasih tenaga ke bintang-bintang, yang numbuhin makanan kita, dan pada akhirnya yang memungkinkan kita ada. Ternyata, realitas itu jauh lebih aneh dan jauh lebih terhubung dari yang pernah kita bayangin.